Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iraine Esther Willing dengan NIM 47141927 dari Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang magma dan pembentukan mineral penyusun batuan beku. Saat ini ada 3 bagian yang saya akan mempresentasikan, yaitu pertama, pengertian magma, yang kedua, proses pembentukan magma, dan yang ketiga, mineral pembentukan batuan beku. Kita masuk di pengertian magma. Magma adalah suatu lelehan silikat bersuhu tinggi berada di dalam litosfer yang terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas, hamblur yang mengapung di dalamnya, serta mengandung sejumlah bahan berwujud gas. Secara sederhana, pengertian magma adalah kumpulan lelehan batuan cair yang berpijar dan sangat panas bercampur air dan gas di dalam kerak bumi. Lelehan tersebut diperkirakan terbentuk pada kedalaman berkisar sekitar 200 km di bawah permukaan bumi. Terdiri terutama dari unsur-unsur yang kemudian membentuk mineral-mineral silikat. Dalam geologi dan astronomi, istilah silikat digunakan untuk menunjukkan jenis batu yang terdiri dari silikon dan oksigen, biasanya sebagai SiO2 atau SiO4, satu atau lebih logam dan mungkin hidrogen. Sebagian besar dari kerak bumi terdiri dari batu-batuan silikat. Jadi, ini contoh dari magma di bawah gunung api, kurang lebih 200 km ke dalam bumi. Itu magma terbentuk, dapur magma, terus dia ke atas, dan dia setelah dia keluar itu dia jadi lava. Ini salah satu contoh gambarnya. Magma yang mempunyai berat jenis lebih ringan dari batuan sekelilingnya akan berusaha untuk naik melalui rekahan-rekahan yang ada dalam litosfer, sehingga akhirnya mampu mencapai permukaan bumi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di gambar, apabila magma keluar melalui kegiatan gunung berapi dan mengalir di atas permukaan bumi, ia akan dinamakan lava. Jadi, apabila magma itu mengalir di atas permukaan bumi, itu sudah disebut sebagai lava, dinamakan sebagai lava. Magma ketika dalam perjalanannya naik menuju ke permukaan
dapat juga mulai kehilangan mobilitasnya ketika masih berada di dalam litosfer dan membentuk dapur-dapur magma sebelum mencapai permukaan. Dalam daur batuan dicantumkan bahwa batuan beku bersumber dari proses pendinginan dan penghabluran lelehan batuan di dalam bumi yang disebut yaitu magma. Kita masuk di bagian kedua yaitu proses pembentukan magma. Magma dalam kerak bumi dapat terbentuk sebagai akibat dari pertemuan antara dua lempeng litosfer, di mana salah satu lempeng yang berinteraksi itu menunjam dan menyusup ke dalam astenosfer. Sebagai akibat dari gesekan yang berlangsung antara kedua lempeng litosfer tersebut, maka akan terjadi peningkatan suhu dan tekanan, ditambah dengan penambahan air berasal dari sedimen-sedimen samudra, akan disusul oleh proses peleburan sebagian dari litosfer. Nah, ini salah satu contoh gambar dari proses pembentukan magma. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa proses perbentukan dari magma itu yaitu perbenturan antara dua lempeng litosfer, di mana salah satu dari lempeng yang berinteraksi itu menunjam dan menyusup ke dalam astenosfer. Jadi seperti gambar yang ini, kedua lempeng litosfer dia menunjam masuk ke astenosfer. Jadi dia ada menunjam ke dalam begitu. Dan itu adalah salah satu proses pembentukan magma. Magma yang terjadi sebagai akibat dari peleburan tersebut akan menghasilkan magma yang bersusun asam. Kandungan unsur SiO2 lebih besar dari 55%. Magma yang bersusun basah adalah magma yang terjadi dan bersumber dari astenosfer. Magma seperti itu dapat di daerah-daerah yang mengalami gejala renggang yang dilanjutkan dengan pemisahan litosfer. Berdasarkan sifat kimiawinya, batuan beku yang berasal dari magma dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok batuan beku ultrabasah atau ultramafik. Yang pertama itu kelompok batuan beku basah. Yang kedua kelompok batuan beku intermediate. Yang ketiga itu kelompok batuan beku asam. Batuan beku basah adalah batuan beku yang secara kimia mengandung 45% sampai 52% SiO2 dalam komposisinya. Kandungan mineral penyusunnya didominasi oleh mineral gelap atau mafik.
Batuan beku basah dapat terbentuk secara pluktonik maupun vulkanik. Yang terbentuk secara pluktonik umumnya adalah batuan dari kerak samudra yang terbentuk dari jalur tektonik divergen. Sedangkan yang terbentuk secara vulkanik adalah dari gunung api atau intrusian yang ketebalan kerak buminya tidak terlalu tebal. Kehadiran mineral-mineralnya seperti olivin, piroksin, hornblende, biotit, plagioklas, dan sedikit kuarsa. Warna pada batuan beku basah ini umumnya gelap karena kandungan mineralnya yang dominan gelap. Batuan beku intermediate adalah batuan beku yang mengandung SiO2 50% sampai 65%, terbentuk dari pembekuan magma, di mana pembekuan berada di daerah pipa gunung api. Batuan beku asam adalah batuan beku yang bersifat asam, memiliki kandungan SiO2 lebih dari 60%, memiliki indeks warna kurang dari 20%. Terbentuk langsung dari pembekuan magma yang merupakan proses perubahan fase dari cair menjadi padat di daerah vulkanik dengan temperatur tinggi. Pada umumnya, batuan beku asam memiliki warna terang karena terletak pada golongan felsik, berasal dari magma, asam kayak kuarsa, sedangkan kandungan oksida magnesiumnya rendah. Dengan demikian, maka magma asal yang membentuk batuan-batuan tersebut di atas dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama magma basah, yang kedua magma intermediate, dan yang ketiga magma asam. Ya, kita masuk di bagian ketiga, yaitu mineral pembentuk batuan beku. Mineral pembentuk batuan beku hampir selalu mengandung silium atau Si, sehingga sering disebut silikat alam. Mineral tersebut ada yang terbentuk kristal, ada yang terbentuk glass, amorf. Berdasarkan warna dan komposisi kimia, maka mineral atau kristal pembentukan batuan beku secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, kelompok mineral gelap, masif, mengandung banyak unsur magnesium atau Mg dan besi Fe. Dan yang kedua, kelompok mineral terang, felsik, banyak mengandung unsur aluminium atau Al, kalsium atau Ca, natrium atau Na, dan kalium K, dan silium atau Si.
atau batuan igneous dari bahasa Latin ignis yang berarti api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif vulkanik. Batuan beku merupakan batuan yang terjadi dari pembentukan silika cairan dan pijar yang kita kenal dengan nama magma. Karena tidak adanya kesempatan dari para ahli petrologi dalam mengklasifikasikan batuan beku mengakibatkan sebagian klasifikasi dibuat atas dasar yang berbeda-beda. Perbedaan ini sangat berpengaruh dalam menggunakan klasifikasi pada berbagai lapangan pekerjaan dan menurut kegunaannya masing-masing. Bila kita dapat menggunakan klasifikasi yang tepat, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada saat penurunan suhu akan melewati tahapan perubahan fase cair ke padat. Apabila pada saat itu terdapat cukup energi pembentukan kristal, maka akan terbentuk kristal-kristal mineral berukuran besar. Sedangkan bila energi pembentukan rendah, akan terbentuk kristal yang berukuran halus. Bila pendinginan berlangsung sangat cepat, maka kristal tidak terbentuk dan cairan magma membeku menjadi gelas. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa deret Bowen yang anak panah itu temperatur mulai dari 1200 derajat Celcius dia turun ke 900 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Di sebelah kiri itu discontinuous series. Ada olefin, piroksin, hornblende, biotit, serta dia hingga ke bawah itu potas feldspar dan muscovite serta kuarsa. Dan di sebelah kanan itu continuous. Ada anortit, bitonit, dan labradorite serta andesin, oligoclast, dan albit. Serta seperti yang tadi saya omongin yang sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu mewakili mineral-mineral hitam atau mineral mafic. Dan sebelah kanan itu mewakili mineral-mineral terang atau mineral felsik. Menurut
W.T. Huang tahun 1962. Komposisi mineral. Pembentukan batuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, mineral utama. Mineral ini terbentuk langsung dari kristalisasi magma, mineral mafic, dan mineral felsik. Yang kedua, mineral tambahan. Mineral yang terbentuk oleh kristalisasi magma terdapat dalam jumlah yang sedikit, kurang dari 5%. Kehadirannya yang tidak menentukan nama batuan. Dan yang ketiga, mineral sekunder. Mineral ubahan dari mineral utama dapat dari hasil pelapukan, reaksi hidrotermal, maupun metamorfisme terdapat di mineral utama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah penulisan dan salah penyebutan dalam presentasi saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya berterima kasih kepada teman-teman, terutama kepada dosen petrologi yaitu Bapak Muhammad Kasim yang telah memberikan ujian akhir semester mata kuliah petrologi. Saya berterima kasih sebesar-besarnya Pak, dan mohon maaf Pak jika saya ada salah penyebutan, salah presentasi tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya Pak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.